Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengasuhan 2 tahun pertama. Yang beranggotakan ada Rima Susilawati Rahmasyami dan saya sendiri, Sinta Fatimah. Berikut pemaparan materinya. Nah, yang pertama ada perkembangan bayi. Masa 2 tahun pertama kehidupan ini berlangsung dari saat bayi lahir sampai berumur 2 tahun. Pada masa ini adalah lebih penting mengetahui bagaimana proses bayi itu lahir daripada kapan atau jam berapa bayi itu lahir. Karena dengan mengetahui proses kelahiran tersebut dapat diketahui sedikit banyak tentang status perkembangan anak. Nah, proses kelahiran merupakan pengalaman pertama seseorang dihadapkan pada masalah penyesuaian diri yang meliputi penyesuaian diri terhadap suhu atau penguapan. Nah, adapun ciri-ciri yang merupakan manifestasi dari adanya proses perkembangan pada bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik ini yaitu nampak terlihat dari makin bertambahnya ukuran panjang dan berat badan bayi. Nah, yang kedua ada perkembangan motorik. Nah, kalau perkembangan motorik ini terlihat adanya respon bayi terhadap rangsang berupa gerakan seluruh tubuh dan refleks-refleks. Biasanya kalau bayi refleks itu perlu karena untuk perlindungan, untuk mencari sumber makan, dan untuk mulai mengamati dunia. Nah, yang ketiga ada perkembangan kognitif. Nah, kalau perkembangan kognitif ini atau berpikir ini, bayi ditandai dengan persyaratan rasa ingin tahu. Nah, kalau menurut Piaget dikatakan bahwa bayi berada pada tahap sensori motor melalui panca indera dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada yang keempat ini yaitu perkembangan bicara. Nah, perkembangan bicara ini merupakan aspek penting karena kan perkembangan bicara ini sebagai komunikasi dan alat berpikir pada masa bayi ini. Nah, adapun ada 4 tahap, yaitu ada pra-mengoceh berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua mengoceh sekitar 6-12 bulan. Yang ketiga kalimat 1 kata 12-15 bulan. Dan kalimat 2 kata yaitu terjadi bila anak telah memiliki pembendaharaan kata sebanyak kurang lebih dari 50 kata. Nah, yang terakhir ada perkembangan emosi sosial. Nah, emosi sosial ini mula-mula emosi tenaga atau senang dan terangsang timbul sehubungan dengan rangsangan fisik. Pada bulan ketiga ini emosi senang dan tidak senang ini muncul. Nah, pada 3 bulan emosi senang dan tidak senang ini muncul karena rangsangan psikis. Misalnya bayi itu tersenyum kalau melihat wajah orang lain. Terus pada selanjutnya pada bulan-bulan selanjutnya itu bervariasi emosinya seperti itu. Yang selanjutnya ada merawat bayi. Nah, peran ibu ini penting sekali dalam keluarga, yaitu banyak sekali memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis, mengurus keluarga, mendidik, mengatur, mengendalikan, memberikan rangsangan, dan memberikan pelajaran bagi anak. Nah, anak ini harus diperhatikan dengan merawat kesehatan. Nah, perawatan kesehatan ini mempengaruhi perkembangan anak karena perawatan kesehatan yang tidak rutin dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan, balita menjadi tidak bisa dipantau kalau ada penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tidak dipantau itu perkembangan anak sehingga ibu serta tenaga kesehatan ini tidak tahu kalau ada penyimpangan pada perkembangan anak ini. Nah, sebaliknya kalau anak balita ini melakukan perawatan kesehatan, maka pasti terlihat jika ada penyimpangan akan bisa terdeteksi serta bisa memberikan stimulus pada perkembangan anak itu. Baik, di sini ada bagaimana hubungan dengan saudaranya ya.
Eh, Persaingan terjadi hampir di semua hubungan persaudaraan dengan tingkat yang berbeda-beda baik dari segi fisik, verbal maupun non-verbal. Itu pasti dialami oleh setiap kita yang mau punya adik, itu termasuk saya juga mengalami ya. Persaingan antar saudara ini dapat berbentuk perilaku agresif seperti memukul, mencubit, dan menendang terhadap saudara kandung ya. Saya mengalaminya juga. Nah, ada beberapa kasus ya, persaingan antara saudara yang bermula bahkan sejak anak yang lebih muda itu masih berada di dalam kandungan. Jadi perasaan terancam, cemburu akan terbaginya perhatian orang tua dengan saudara itu menjadi salah satu kecemasan yang dialami oleh anak yang lebih tua ya, oleh anak yang sudah lahir sebelumnya. Nah, faktor penyebabnya ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, di sini ada bagaimana hubungannya dengan pertemanan, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya. Nah, dalam bidang pendidikan dan psikologi, memandang periode anak usia dini ini merupakan periode yang paling penting, yang perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Nah, pada periode ini, anak harus didorong untuk mengembangkan inisiatifnya, seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Nah, jika anak tidak mendapat hambatan dari lingkungannya, maka anak akan mampu mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya serta hal-hal yang produktif dalam bidang yang disenanginya. Di sini, peran orang dewasa yaitu selalu mendorong, memberi nasihat, mengerjakan sesuatu di mana anak dapat melakukan sendiri, maka anak tidak mendapat kesempatan untuk berbuat kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. Nah, sebaiknya kalau terlalu banyak dilarang atau ditegur, anak akan diliputi perasaan yang serba salah dan berdosa, terus tidak percaya diri juga. Di sini ciri khas anak itu yang pertama ada egosentris ya. Egosentris ini bersifat naif, memandang dunia luar dari pandangannya sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Terus yang kedua, sosial yang berbeda-beda. Mempunyai relasi sosial dengan berbeda-beda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif. Relasi sosial primitif ini merupakan akibat dari sifat egosentrisnya yang tadi ya, yang naif tuh. Ciri ini ditandai oleh kehidupan individual dan sosialnya itu masih belum terpisahkan ya. Anak hanya memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Terus yang ketiga ada kesatuan jasmani dan rohani. Yang hampir tidak terpisahkan itu sebagai suatu totalitas ya, kesatuan jasmani dan rohani ini. Nah, isi lahiriah dan batiniah ini merupakan suatu kesatuan yang bulat, sehingga penghayatan anak itu diekspresikan secara spontan. Terus yang keempat ada sikap hidup yang fisiogonomis. Artinya, secara langsung anak itu memberikan atribut pada setiap penghayatannya. Anak tidak bisa membedakan benda hidup dengan benda mati. Terus setiap benda itu dianggap berjiwa seperti dirinya gitu ya. Nah, setiap anak itu harus memiliki keterampilan dan bidang sosial ya. Salah satunya itu keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, pada awal masa bayi itu kira-kira usia 3 bulan, anak itu sudah mulai menunjukkan keinginannya untuk berhubungan dengan orang lain dengan senyum sosial yang ditunjukkan bila ada orang yang mendekatinya. Nah, pada saat itu sifat hubungannya dengan orang lain itu masih terbatas karena kemampuan reaksi dan komunikasinya juga masih amat terbatas gitu ya. Kemudian pada akhir masa bayi, kira-kira usia 2 tahun, anak sudah mulai dapat berbicara dan memiliki beberapa puluh kosakata. Keinginan untuk menjalin hubungan antar manusia sudah lebih nyata, terus
Hal ini tuh ditampakkan melalui sikap dan perilakunya terhadap orang-orang yang ditemuinya, terutama dengan anak-anak sebayanya. Nah, di sini ada pola perilaku sosial. Jadi apa aja sih yang termasuk dalam pola perilaku sosial ini ya? Yang pertama ada kerjasama. Ya ini tuh kayak sekelompok anak belajar bermain atau bekerja sama dengan anak-anak yang lainnya ya. Terus yang kedua ada persaingan. Jadi persaingan ini merupakan dorongan bagi anak-anak untuk berusaha sebaik-baiknya. Jadi hal itu akan menambah sosialisasi anak-anak itu sendiri itu. Terus yang selanjutnya ada simpati. Ya, anak kecil itu tidak mampu berperilaku simpati sampai mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan duka cita. Jadi mereka harus merasakan dulu gitu, baru mereka akan bersimpati. Terus yang selanjutnya ada kemurahan hati. Nah, kemurahan hati ini terlihat pada kesediaan untuk berbagi sesuatu dengan anak yang lain. Terus yang kelima ini ada attachment behavior. Attachment behavior ini dari landasan yang diberikan pada masa bayi, yaitu ketika bayi mengembangkan kelekatan atau pendekatan yang hangat dan penuh cinta kasih kepada ibu atau pengganti ibu. Anak kecil ini mengalihkan pola perilaku ini kepada anak atau orang lain dan belajar membina persahabatan yang baik dengan mereka. Terus selanjutnya ada ini empati ya. Nah, empati ini adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman orang tersebut. Terus yang selanjutnya ada ketergantungan. Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian, dan kasih sayang ini mendorong anak untuk berperilaku dalam cara yang diterima secara sosial. Terus selanjutnya ada sikap ramah ini, anak kecil akan memperlihatkan sikap ramahnya melalui kesediaannya melakukan sesuatu untuk orang lain atau anak lain dan dengan mengekspresikan kasih sayang kepada mereka. Terus selanjutnya sikap tidak mementingkan diri sendiri. Anak ini perlu mendapatkan kesempatan dan dorongan untuk membagi apa yang mereka miliki, terus belajar memikirkan orang lain dan berbuat baik untuk orang lain. Terus selanjutnya ada meniru. Nah, anak ini sangat pandai dalam hal meniru, tapi dia sulit dalam hal mendengar ya. Dengan meniru orang yang diterima baik oleh kelompok sosial, anak-anak ini memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sifat dan meningkatkan penerimaan kelompok terhadap diri mereka. Nah, dalam hubungan pertemanan ini pasti ada ya pola perilaku yang tidak sosial. Nah, yang menunjukkan ini yang pertama ada negativisme. Dan maksud dari negativisme ini adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Nah, ekspresi fisiknya ini mirip dengan ledakan kemarahan karena secara tahap demi setahap diganti dengan penolakan lisan untuk menuruti perintah. Nah, yang kedua ini ada agresi. Nah, kalau ada agresi ini yaitu tindakan permusuhan yang nyata atau ancaman permusuhan. Nah, yang ketiga ada pertengkaran. Kalau pertengkaran ini perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan.
Umumnya ini dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan yang tidak beralasan. Nah, yang keempat ada mengejek. Nah, kalau mengejek ini serangan secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan serangan yang bersifat fisik gitu. Yang selanjutnya ada egosentrisme. Kalau egosentrisme ini hampir semua anak ya memiliki sifat egosentrik gitu. Mereka cenderung berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri gitu. Terus yang selanjutnya ada perilaku yang sok kuasa, di mana anak ini merasa bahwa dirinya itu adalah bos atau majikan. Selanjutnya ada prasangka. Nah, kalau prasangka ini di mana anak ini menyadari bahwa sebagian orang ini berbeda, baik dalam penampilannya, perilakunya, gitu. Yang terakhir ada antagonisme jenis kelamin, yaitu ketika masa kanak-kanak berakhir, banyak anak laki-laki ditekan oleh keluarga laki-laki dan teman sebaya untuk menghindari pergaulan dengan anak perempuan atau memainkan anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu lebih menghindar dari permainan anak perempuan dan menghindari perempuan seperti itu. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.